Ini. Jadi kain yang tadi pengganjal itu dilekatkan di dekat kita. Ini dibuka seperti ini. Oke? Boleh berdiri. Yang mau berdiri. Ada pertanyaan untuk nyiapin ini meja. Ini pastikan nyala, cetrek. Jadi kalau kamu lagi ngerobot langsung dicetrek langsung nyala. Ini pastikan udah nyambung. Terus oksigen. Pastikan oksigennya isi. Kamu cek dulu dari ini nih, indikatornya oksigen. Apakah stoknya masih ada, air udah keisi. Jadi kalau kamu nyala tinggal nyalain langsung nyala. Oke? Nyiapin oksigen udah bisa. Udah ya. Yang belum bisa nyiapin oksigen siapa? Oke. Tadi bayi aku mana? Bayi resultasi aku mana? Bayinya masih di ibunya sebentar ya. Belum lahir ceritanya bayinya. Bentar bayi, jangan lahir dulu. Alat ini harus kamu siapkan paralel dengan set partus. Jadi ketika kamu nolong persalinan wajib kamu siapkan satu set partus, hecting set, HPP set, resusitasi set. Walaupun bayinya nanti nangis ini nggak kepake alhamdulillah. Tapi standby aja. Nggak boleh nggak standby. Kalau nggak standby namanya nggak terstandar. Jadi walaupun bayinya bakal nangis ya udah prepare aja karena nyiapin ini butuh waktu, take time. Oke, yang di sebelah sini itu biasanya ada kapas. Ini kapas, kasa, handskun, bola. Ini standar di rak bayi biasanya. Ini juga boleh. Kalau kamu punya jam dinding ada ininya di depan mata kamu, ini nggak perlu ada. Makanya kadang-kadang bidan itu beli jam ini jam dada. Kamu kalau beli di online ada kamu harga 20.000-an. Jadi jam itu dipenitiin, ditaruhnya di sini. Jadi kalau nunduk dia ngelihat ke sini nggak ke sana. Jadi jam itu ngegantung lurus. Jadi kalau nunduk dia ngelihat ke sini. Beli aja 20.000, tapi terserah ibu nggak rekomendasi merek mana gitu ya, mana aja bisa. Jam tenaga kesehatan bentuknya bulat ngegantung. Iya, jadi kalau ngitung infusan juga tinggal begini, enggak buka ini. Kan kadang-kadang jam tangan juga dibuka kan harus cuci tangan dan sebagainya kan. Jadi ditaruh di dada. Beli aja 20.000 online. Terus bayinya mana? PO. Buka order. Salam oksigen. Kamu udah siapin? Oke, ini ada baki besar. Bakinya besar. Bersih prinsipnya. Prinsipnya bersih karena kita tidak invasif ke dalam. Penghisap lendir ini pastikan juga sudah kamu cek. Tipikalnya ini jangan sampai belum dibuka kamu kerjain. Buka dulu. Pencet dulu baru masukin. Pencet dulu baru buang. Pencet dulu baru tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Seringkali mahasiswa mencetnya di sini. Jadi kamu malah masukin, bukannya kamu tarik. Jadi narik itu dipencet dulu baru dia narik. Jadi pencet dulu di sini, buang. Pencet, tarik. Gitu ya, guys. Pencet dulunya di sini. Oke, jadi dari sini pencet baru masukin. Baru dibuang. Tarik, buang. Tarik, buang. Oke? Nah, ini udah. Sungkup. Ini namanya sungkup, ukurannya macam-macam. Untuk bayi ya segini cukup lah. Ini namanya ampubek. Ampubek balon yang dapat mengembang sendiri. Kalau di kamar operasi dia lemes. Implantationnya itu keplek gitu. Dia baru akan mengembung ketika dikasih oksigen. Kalau ini dia balon yang dapat mengembang sendiri, namanya ampubek. Kamu cek ampubek ini dia bekerja apa enggak. Ini namanya katup pengaman. Kalau ketekanan kita lebih dari 40 cm air dia bakal naik, kebuang. Kelihatan nggak dia bergerak? Kalau bergerak dia aman. Nggak bisa kelihatan. Ini harus kamu tutup dulu ngecek. Jadi sebelum alat dipakai kamu cek alat itu berfungsi baik atau tidak. Oke? Kalau katupnya bergerak aman. Karena dia membuang. Karena kalau tekanan kamu kekencangan, paru-paru bayi bisa jebol karena ini. Bukannya nolongin. Ya. Pastikan ininya. Kamu saturasinya nggak lengkap ya. Itunya mana? Reservoirnya mana? Ada plastik deh. Box resusitasi kamu mana? Dipasang kenceng. Dipasang kalau kamu butuh oksigen 100%. Jadi kalau ini dipasang ke sini. Kamu ini masuk ke sini, kamu bakal dapat penetrasi tekanan positif dengan oksigen 100%.
Tapi kalau ibu rekomendasinya nggak harus 100% sebenarnya oksigennya. Oksigen ruangan juga memungkinkan. Kalau pakai oksigen ruangan semuanya wajib dibuka. Jadi jangan sampai kamu pakai ginian tapi oksigennya nggak dipasang, namanya ngebunuh juga tuh, gak ada yang didorong. Jadi kalau mau pakai ginian pastikan ininya kepasang. Ini namanya reservoir. Kalau mau pakai oksigen ruangan ininya lepas semua, tapi taruh aja untuk antisipasi boleh. Ininya letakkan, oke ini siap pakai, tutup. Ada pertanyaan? Alat, ada pertanyaan? Ya. Makanya kalau pakai reservoir itu, kalau untuk asma ya berat harus pakai yang 100% oksigen atau boleh ruangan? Sebenarnya sih kalau tinggi banget di Indonesia. Waktu nolong bimbingan anak profesi itu ada kasus aspirasi mekonium masuk ICU bayi. Di atas, ini bayi masih di dalam perut. Bayi masih di dalam perut ibu nih, belum lahir. Oke, dia fetal stres. Harusnya yang paling aman ada resusitasi intrauterin. Berdiri. Resusitasi intrauterin. Kalau kamu sudah mendeteksi ketika dalam perut dia sudah fetal stres, lakukan resusitasi intrauterinnya. Dikasih oksigen siapa? Ibunya. Berapa? 5 liter. Jadi kamu pakai sungkup dewasa, kamu sambung tuh maaf bayinya agak gawat nafasnya karena melebihi dari batas normal atau kurang dari normal. Kasih sungkup, ibunya dipasangin oksigen langsung merujuk. Kenapa? Karena kalau kamu ngerjain manajemen asfiksia sendirian, sebenarnya kamu bunuh diri, repotnya luar biasa. Apalagi kalau kamu 2 tangan, ibunya belum lahir juga. Jadi kalau misalnya dalam perut bayinya sudah terdeteksi bermasalah, ibunya kasih oksigen 5 liter, miringkan posisi miring kiri, rujuk. Oke, lakukan itu namanya resusitasi intrauterin, itu lebih aman buat kamu. Oke, ada pertanyaan resusitasi intrauterin. Ini ibu tidak terjadi gawat janin ketika intrauterin, tapi pas saat persalinan ngedemnya kelamaan bisa tuh, atau lilitan keras, kita juga nggak tahu. Oke, ada pertanyaan? Anggap bayi lahir ya, ini bayi dilahirkan ternyata ada lilitan kenceng banget. Oke, kita putus di jepit-jepit, putuskan kan? Misalnya kepala lahir aja sudah diputuskan, kalau masih bisa dikendorin, kamu kendorin. Tapi kalau enggak ya, putuskan di situ. Oke, ketika kita bayi lahir, seret, nilainya apa tadi 4? Kalau yang 2 sebelum lahir, ingat. Oke, saya kasih data. Ini bayi cukup bulan, tidak ada fetal distress. 2 pertanyaan pertama aman. Lihat bagian B-nya. Dan tidak ada fetal distress, tidak ada mekonium, aman. Tapi pas lahir kepala ternyata ada lilitan tali pusat kencang. Bisa jadi. Ya udah, dikerjakan penanganannya, dijepit-jepit potong, kita nilai. Segera lahir apa tadi? Oke, bayi tidak bernafas. Letakkan langsung di atas perut ibu. Tadi ingat, kalau ada mekonium, hisap dulu, baru jepit-jepit potong. Kalau nggak ada langsung jepit-jepit potong. Kalau yang normal bernapas itu di delay clamp. Oke, delay clamping. Oke, jepit-jepit potong. Ingat, panjang. Berapa senti minimal? 5 sampai 20. Oke, langsung ininya dibungkus. Kamu langsung konsen ke ibunya, Bu, mohon maaf bayinya tidak bernapas. Saya bantu nafas dulu ya Bu ya. Kamu langsung lari ke sini karena hitungan kamu cuma 30 detik. Letakkan bayinya begini. Pasti panik. Percaya sama saya. Posisinya kepalanya ke saya, cetrekin lampu, langsung adek kita bernapas soleh ya, soleh cantik ganteng, harus salah cewek apa cowok, kamu nanti lihat. Ibu bantu doa, bapak bantu doa, itu gerak cepat biasanya. Tadi apa? Jaga kehangatan, bungkus bayinya, nyalakan lampu, cetrek, udah. Atur posisi, posisikan seperti ini. Ini siapa si alas tadi ada di percis di bawah ini. Ya. Atur posisi. Bentar, biar kamu enak lihat. Kenapa sedih?
Ini setengah ekstensi ya, ini boleh agak menggantung. Tapi kalau misalnya ini kamu kan mentok nih, kamu boleh majukan dikit bayinya, tapi ini harus kamu geser. Oke. Nah ini sebenarnya bajunya harus difiksasi nih. Ini goyang ini nggak aman. Atur posisi. Atur posisi tadi setengah ekstensi, hisap lendir. Tangan saya masih pakai handphone persalinan ya. Ini masih pakai APD total. Pencet dulu, ini deketin aja ininya. Pencet dulu, baru tarik dari mulut. Ayo adik bernapas, anak soleh, pintar, ayo. 3. Buang, baru hidung. Dah, selesai, taruh dulu nih. Bisa jadi kepake lagi, jangan taruh ke sini. Hisap lendir. Habis I, K. Keringkan dalam rasa takdir dari kepala dulu. Ayo adik pinter, soleh, ayo napas nah, selamat datang. Asal terserah kamu lah itu bahasa ini kamu apa? Afirmasi positif kamu. Ini jadi sambil dirangsang taktil. Jadi jangan dipukul-pukul. Kadang-kadang ada goyang digini-giniin ya. Jadi sebenarnya dengan gerakan kamu begini nih, ini merupakan sudah bagian dari rangsang taktil. Oke. Ayo nangis. Bernapas ayo. Nah, nafasnya langsung diganti, taruh bawah, biasanya ada ember, langsung kamu bungkus lagi. Terus atur posisi. Nih, baik. Nih, kalau dia bernapas, hitung napasnya, ambil stetoskop, hitung PSJJ, napasnya dan frekuensi jantungnya. Oke. Kamu cek 6 detik kali 10. Kalau di atas 100 aman. Kurang dari 100 kasih oksigen. Napasnya hitung lagi, kalau di atas 60 aman. Dari 60. 40 sampai 60 aman. Kurang dari 40 atau lebih dari 60 tidak aman. Terus lihat retraksi dinding dada. Kalau dia nangis sebesar ke awal. Oke, ada pertanyaan di langkah awal. Kasih oksigen. Ada di sini, Pak. Titip dulu. Kamu bapaknya misalkan. Pak, titip dulu. Saya nolong ibunya dulu. Bapak tolong pantau oksigennya adik, dan kalau nanti tambah ada kebiriwan atau tidak bernapas, Bapak tolong. Ya. Pastikan bayinya rubah dari posisi tadi, karena jatuh nanti. Oke? Pak, saya menolong ibu dulu ya. Sampai kamu tinggalin, tapi sambil nolong kamu tetap lihat-lihat. Oke ya maksudnya? Tadi itu pelaksana belum lahir. Kebayang kalau sendirian. Ini masih penting bayinya kalau nangis, kalau enggak. Itu nangis. Kok nangis? Ini tadi kasusnya setelah langkah awal kan ada nilai tuh. Bayi gak nangis. Udah tuh dalam hati kamu deh. Pas siap-siap mobil. Bu, setelah bantu langkah awal bayi tidak menangis, saya bantu dengan alat lain ya. Kamu tetap teriak ke ibunya. Maka kamu langsung ambil ini, kamu lakukan tadi 2 kali 30 cm air. Cara 30 sama 20 bedanya apa? Kalau 30 jari kamu 3. Tuh 2, 3. Kalau 20 jari kamu 2. Pasti tekanannya beda sama ini. Ini 40. Ini 30, ini 20, ini 10. Oke? Letakkan antara mulut dan hidung dari bawah dulu ke sini. Oh, dideketin. Ya. Lihat ini aja. Pokoknya ininya ketutup mulut dan hidung. Ingat 30 dulu. Bentuk megang hurufnya C. Oke, terus kamu jangan dicekek bayinya, jangan ditekan ininya ya. Ini. Oh, dia makin gak napas. Oke. Kalaupun memang menyentuh aja. Ini kamu harus latihan ya, 3 jari yang ini kamu harus latihan. Oke, saya 30 dulu. Lihat, masuk. Lihat dadanya. Kalau yang benar dadanya masuk. Kalau lekatannya baik. Itu masuk. Kalau udah masuk lanjutkan 20 kali cm air 30 detik. Kalau nggak masuk kayak gini, ini nggak masuk. Berarti ada yang salah. Mungkin posisinya yang salah. Mungkin lendirnya masih ada. Atau tadi posisinya jadi 2, atau sungkupnya yang kurang lekatannya. Harusnya dia masuk. Lihat? Oke, menghitung 20 kali dalam 30 detik banyak teknik, terserah kamu. Ada 1 lepas.
2 lepas, 3 lepas atau 1 1000, 2 1000 sampai 20 kali. Coba lihat tebakan B, 20 kali dalam 13 kamu menghitung timer kamu. Nah, makanya bidan harus punya Jam. karena kalau kan kamu nggak mungkin ngeliat atas bawah terus. Kalau kamu ngeliat begini enak nih. Oke? Tadi berapa? 30 kali dulu. Masuk. Baru 20. Keluarin tangan kamu. 1 lepas, 2 udah siap timernya. Ceritanya begitu ya. Oke. Kebayang ya? Oke, timer kalau mau ini bilang ready ya, ready. Oke, 1. Sudah berarti belum? 1 lepas, 2 lepas. 20 lepas. Berapa detik? 10 lepas, 11 lepas. Prinsip 1000. 3 1 1000, 2 1000, 3 1000, 4 1000, 5 1000, 6 1000, 7 1000, 8000, 20. Oh. Maju mereka 267. Sampingnya begini kecepatannya. Jadi pelan-pelan jangan. Jadi beneran ada 1 1000, 2 1000, 3 1000, 4 1000, 5 1000. Atau 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Terserah. Much betternya yang cek lagi tadi frekuensi jantungnya sama nafasnya. Kalau dia nggak nafas, lakukan VTP siklus kedua 30 detik lagi. 1 lepas sampai selesai siklus kedua, taruh dulu nilai. Nggak nafas juga, lakukan VTP siklus ketiga 1,5 menit, berarti bayi sudah umurnya. Oke, 1 lepas, 2 lepas terus. Taruh nilai. Nggak nafas juga, VTP siklus keempat 30 detik yang keempat, sekitar 2 menit. Oke, lakukan yang keempat. Tak, udah yang keempat selesai, nggak nangis juga. Bapak, kita rujuk bayi. Bapak kamu bapaknya. Lepas itu baju kamu. Baju kamu. Ini bayi sambil ini kamu tetap harus langsung PTP. Bapak ekstensi mam. Iya. Bu, ayo ikut saya ke mobil. Kalau teman kita bawa ibunya ke mobil, kamu tetap PTP langsung. Ayo Pak, jalan Pak. 1 lepas, 2. Tetap harus di PTP terus jalan. Kebayang nggak sampai rumah sakit? Bapak sambil jalan bisa nggak? Ayo. Ini tangan tetap gitu. Dan ini geraknya gerak harus cepat, perhitungan cuma 8 menit loh, kamu nyelamatin dia. 8 menit di perjalanan. Di waktu kita 8 menit, makanya kalau sudah 2 menit atau 4 kali siklus dia nggak nafas, udah dalam hati kamu udah, ya Allah beri saya mujizat. Udah tuh, udah perhitungan hidup dan matinya sudah di depan mata itu. Maka kalau sudah langkah awal nggak berhasil, biasanya kalau aku langsung teriak, Pak siapkan mobil. Tapi upayakan dulu. Harusnya dengan PTP dia nafas. Tapi kalau sudah sampai 4 kali siklus dengan PTP dia nggak nafas, ini berat banget, udah asfixia, udah deeply banget. Udah itu, udah kamu mulai merangkai kata ini sambil tangan jalan di kepala sambil merangkai gimana ngasih tahu ke ibunya, udah merangkai kata lah udah. Tapi memastikan juga ibunya aman ya, karena tali pusat belum ya, tali pusat. Placenta dan tali pusat belum kan, separuh tali pusat. Oke. Menit ini dia berhasil untuk dirujuk ya. Pas di rumah sakit ini si bayinya diapain? Langsung banyak tim di sini dikasih obat langsung jebret untuk nembak paru-paru dan jantungnya. Makanya ini dibuat panjang, dimasukkan obat yang sifatnya membuat jantung dan paru-paru berdetak. Di sini dilakukan kompresinya bukan lagi pakai yang seperti ini, pakai CPAP namanya. Jadi nggak pakai tangan lagi, udah dimasukin. Jadi pakai ETT namanya endotracheal tube. Ini bisa jadi ada yang terhalang di atas. Jadi sampai rumah sakit nanti akan dipasang ETT namanya, bentuknya ETT itu kayak letter T, dimasukkan ke
dalam langsung ke kerongkongan, jadi pasang selang langsung masuk ke paru-paru, langsung ditampingnya langsung. Dan itu banyak selang pasti udah. Dan dari sini dijebretin obat dosis tinggi. Makanya tadi tali pusatnya tidak dipendekkan karena pasti dia butuh nyari pembuluh darah yang masih terbuka, belum kontriksi banget. Jadi kalau kamu pendekin celahnya makin kecil, tapi kalau panjang dia ngedorong obatnya lebih enak. Dan makanya jangan pernah berharap ketemu asfiksi ya. Kami akan segera mencarikan. Sudah lakukan perawatan jenazah seperti biasa, bayinya ditutup dulu dengan baik, ibunya ditenangkan dulu, pastikan aman. Ya udah, kamu buat pencatatan pelaporan bahwa sudah dilakukan A, B, C, D semua yang ada di protap itu dengan baik. Jam sekian bayi dinyatakan meninggal dan sudah diverifikasi dengan Jadi kalau ngerujuk bayi, kalau ibunya di tempat kamu nggak ada yang jagain, tadi kan kamu ngerujuk bayi nih. Kalau di tempat kamu nggak ada yang jagain, ibunya kamu tantang juga, kebayang dong di mobil ada ibunya yang belum lahiran plasenta, ini bayi tetap kamu pamping. Tangan kamu cuma 2. Ibunya ngelihat bayinya begini juga makin stres. Kebayang nggak kalau kamu baru ngelahirin, anak kamu dilakukan resusitasi dan napas-napas, kebayang nggak? Sama, satu lepas juga tekniknya sama. 20 kali. Makanya bidan juga power hormonnya harus cukup. Ini angkat nilai belum napas sama siklusnya. Terus. Dan aku melakukan itu selama 20 menit. Pakai mulut. Habis itu aku langsung batuk 3 bulan. Jadi bentuknya lengkung 20 cm. Kayak ada karet-karet kayak AC gitu, selang AC, dan itu ciptaannya Propan itu agak much better, gak langsung nekuk. Nah ini kurang nutup, kalau dia ininya bentuknya muat dan bentuknya bisa, cuman power kamu harus strong banget ini. Bu, cuman Dokter anak ya? sama alumni sini tapi dari